Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam permenungan kita pagi hari ke-24 masa Prapaskah. Kemarin saya mengajak kita untuk merenungkan sedikit tentang pentingnya menjaga hati kita, agar hati kita itu penuh dengan kedamaian, agar hati kita itu jangan penuh dengan kedengkian, kesombongan, dan kecongkakan. Hati yang sombong dan angkuh adalah hati yang tidak pernah menyadari bahwa dia adalah manusia yang rapuh. Hati yang tidak pernah menerima kelemahan, kekurangan. Hati yang melihat kelemahan dan kekurangan adalah sesuatu yang harus dihilangkan dari dalam hidupnya. Hati yang penuh dendam dan amarah, kecongkakan dan kesombongan adalah hati yang selalu berusaha untuk merasa lebih dan lebih lagi, dan melihat orang lain sebagai saingan. Hati yang demikian tidak akan mampu mencintai orang lain. Hati yang demikian hanya mampu mencintai dirinya. Dan kalau mau jujur, sebenarnya dia tidak mencintai dirinya, tetapi mencintai dirinya yang ada dalam bayangan. Karena itu dia gampang merasa tertekan ketika dia menemukan dalam dirinya bahwa ternyata dirinya tidak sebaik yang diproyeksikan. Dan karena itu dia gampang tersinggung dan marah ketika orang melihat dia dalam realitas yang tidak seperti yang ingin dia proyeksikan. Bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali pada diri kita, tetapi untuk menyadarkan diri kita kembali bahwa kita sebenarnya telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk membuktikan diri kita, yang pada akhirnya hanya membawa kesepian dan kesendirian. Bacaan pertama berkisah tentang perjalanan Bani Israel berusaha untuk menjadi satu bangsa yang besar, berusaha membuktikan diri mereka bahwa mereka adalah satu bangsa yang besar. Dalam proses, mereka lupa bahwa mereka menjadi besar itu karena Allah diam di antara mereka. Karena mereka menyadari bahwa Allah diam di antara mereka, makanya mereka berusaha bertumbuh menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kenisah Allah diberkati, Salomon dalam doanya berdoa, semoga kenisah itu menjadi berkat bagi anak-anak Israel. Tetapi juga semoga dari kenisah itu memancar berkat untuk orang-orang, semua orang dari berbagai dunia. Semoga doa-doa orang yang berdoa, meskipun mereka bukan anak Israel, tapi berdoa di kenisah itu, didengarkan Tuhan. Ketika mereka lupa bahwa mereka menjadi besar karena ada kekuatan, ada sumber kekuatan yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa dicari, tetapi adalah anugerah pemberian itu sendiri. Ketika mereka melupakan itu, mereka menjadi bangsa yang sombong, angkuh, dan arogan. Itulah yang membawa mereka pada penghancuran. Penghancuran sebagai satu bangsa. Mereka dibuang. Tetapi Nabi berpesan dalam bacaan hari ini supaya mereka bertobat.
Dan kalau mereka bertobat, Tuhan akan menuntun mereka kembali, akan membesarkan mereka kembali, seperti tanaman yang bertumbuh di pinggir sungai. Tuhan akan menjadi sumber kehidupan mereka kembali. Hanya dengan demikian, mereka bisa menjadi suatu bangsa yang besar. Hati yang penuh dengki, penuh kemarahan, tidak pernah bisa mampu mencintai. Makanya hukum cinta kasih itu yang diajarkan oleh Yesus dalam pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus. Apakah hukum yang terbesar dan terutama? Yesus mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala macam yang ada padamu. Cintailah. Dan yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Yesus mau bilang bahwa kemampuan kita untuk mencintai itu pertama-tama adalah anugerah pemberian Tuhan sendiri. Karena itu anugerah pemberian Tuhan, makanya itu wajib dan harus dibagikan, harus diamalkan, dan harus dialami oleh orang lain. Makanya hukum yang pertama itu bukan cintailah sesamamu seperti dirimu, tetapi yang pertama dan utama adalah mencintai Allah itu sendiri. Mencintai Allah bukan menjadi seorang budak dari seorang Allah, tetapi menjadi seorang yang menyadari bahwa cinta Allah itu seperti seorang bapa yang rela berkorban apa saja. Dirinya, anaknya, apa saja dia korbankan. Asal orang yang dikasih menjadi baik, menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik lagi. Dan itu yang harus menjadi dasar kita. Makanya cinta kita kepada sesama, perhatian dan kepedulian kita kepada sesama, haruslah menjadi ungkapan dari relasi kita yang dalam dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Suatu relasi pribadi dengan Tuhan. Hanya dengan demikian, sesama tidak pernah menjadi objek, tetapi menjadi subjek dari kasih. Sesama tidak menjadi belas kasih, kasihan, tapi sesama adalah partner, adalah saudara dan saudari. Dan karenanya saya ingin berbagi dari berkat yang saya punya dengan dirinya. Dan karena itu cinta itu tidak bisa diukur dalam jumlah, diukur dalam bentuk benda. Tetapi cinta itu diukur oleh seberapa besar hati yang kita berikan, yang kita ungkapkan dalam pemberian itu, meskipun sekecil sekalipun. Karena kita tiba pada refleksi demikian, lalu kita mulai pikir, lalu kita mulai menyadari betapa kurangnya cinta kita kepada sesama. Dan bagaimana bisa mau cintai sesama kalau dunia kita cuma diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa mengalami, bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita cuma dibatasi oleh tembok-tembok kita sendiri? Masa Prapaskah itu adalah masa di mana kita menyadari betapa terberkatnya kita, betapa berharganya kita. Makanya pekan suci yang akan kita alami, kita lewati nanti beberapa minggu ke depan, adalah pekan dinamakan pekan suci. Karena itu menjadi momen di mana kita belajar untuk melepaskan bahkan takhta kemegahan kita, untuk merelakan segala-galanya, bahkan nyawa dan diri kita, untuk berkorban apapun yang diminta agar dunia menjadi damai. Cinta itu lalu menjadi tulus. Cinta itu lalu menjadi satu pemberian diri. Mari
Kita belajar bermati raga, berpuasa, berpantang. Lebih untuk menyadarkan betapa sedikitnya yang kita butuhkan dalam hidup sebenarnya. Dan betapa berlimpah ruah yang kita miliki. Bolehkah kita berbagi? Bolehkah kita menyatakan cinta itu? Sulit? Nihil amanti difficile. Bagi yang mencintai, tidak ada yang susah. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, menjaga, melindungi kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.